Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya katakan pemerintah sadarlah bahwa Indonesia ini bukan negara Islam, tapi kebetulan Indonesia ini 90% rakyatnya beragama Islam. Maka kalau pemerintah mau bikin undang-undang, mau bikin peraturan, pakai pikiran. Persilakan Anda bikin peraturan. Kalau peraturan itu jelas-jelas bertentangan dengan Quran dan Sunnah Rasulullah, umat Islam siap untuk tidak mengerjakan. Saya terbayang ketika umur saya dulu 30 tahun. Sekarang umur saya sudah 81 tahun. Apa yang disampaikan Habib Hanif tadi itu 100% yang saya sampaikan tadi kepada wali kota dan bapak polisi. Apa saya katakan kepada beliau tadi itu persis 100% pidato beliau terakhir itu. Saya katakan pemerintah sadarlah bahwa Indonesia ini bukan negara Islam, tapi kebetulan Indonesia ini 90% rakyatnya beragama Islam. Maka kalau pemerintah mau bikin undang-undang, mau bikin peraturan, pakai pikiran. Siapa yang akan melaksanakan peraturan ini? Siapa yang melaksanakan undang-undang ini? Kau jangan bikin undang-undang peraturan semau-maunya. Pikirkan dulu, siapa yang akan melaksanakan peraturan yang kau bikin ini, yang akan melaksanakan 90% beragama Islam. Jangan Anda bikin peraturan, ya Pak Jinuri ya, jangan Anda bikin peraturan pemerintah yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Persilakan Anda bikin peraturan. Kalau peraturan itu jelas-jelas bertentangan dengan Quran dan Sunnah Rasulullah, umat Islam siap untuk tidak mengerjakan. Persis tadi saya katakan, nggak ada bedanya. Inilah saudara-saudara, alhamdulillah sudah dibangkitkan semangatnya tadi. Sekarang tinggal saya ngisi ilmunya. Ya, sudah cukup tadi dibangkitkan dengan ilmunya, dengan semangatnya. Sekarang saya mau ngisi saudara. Agama Islam yang diturunkan oleh Allah terakhir sebagai penutup, itu syariat Allah dari langit sudah tumplek-blek. Bahasa Jawa ini. Ada orang Jawa enggak? Ada. Orang Jawa itu kalau sungguh-sungguh mesti kata akhir diulang. Kalau orang Jawa bilang kemarin di Jatinegara macet, nggak apa-apa, itu masih jalan. Tapi kalau orang Jawa bilang kemarin Pak Kiai di Jatinegara jalan macet, itu orang Jawa itu. Matiin mesin. Udah, nggak usah jalan, matiin aja mesin udah. Kalau sudah macet, syariat Allah diturunkan oleh Allah sesuai dengan kepentingan manusianya. Tidak diturunkan sekaligus sama Nabi Adam. Karena diturunkan sekaligus sama Nabi Adam, banyak yang tidak dijalankan. Zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang nyolong. Mengapa tidak ada undang nyolong? Karena zaman Nabi Adam tidak ada orang nyolong. Mengapa tidak ada orang nyolong? Karena tidak ada orang. Selesai. Untuk apa diturunkan undang-undang nyolong? Nggak ada gunanya itu. Dunia belum dikapling-kapling. Negara saja belum ada. Nggak perlu, nggak diturunkan oleh Allah. Zaman Nabi Adam tidak diturunkan undang-undang perkawinan sempurna seperti kita ini. Mengapa? Karena zaman Nabi Adam tidak ada orang kawin. Mengapa tidak ada orang kawin? Ya tidak ada orang. Siapa mau jadi besan? Cukup Allah kasih kemurahan. Kakak kandung kawin dengan adik kandung, ada kakak dengan adik kandung.
Kalau sekarang di Jatinegara ada orang mau kawin dengan adik kandungnya sendiri, itu anak salah lahir. Mestinya lahirnya zaman Nabi Adam. Datang Nabi Nuh sempurnakan, datang Nabi Ibrahim sempurnakan, datang Nabi Musa sempurnakan, datang Nabi Isa sempurnakan dengan kitab Injilnya. Datang Nabi Muhammad, semua kitab ditarik oleh Allah. Maka semua kitab ini sebenarnya menurut Al-Quran sudah tidak ada di permukaan bumi. Yang asli menurut Islam, Injil yang asli, yang firman Allah kepada Nabi Isa, bukan perkataan Nabi Isa, itu kitab Injil. Kitab Taurat itu perkataan firman Allah kepada Nabi Musa, dan bukan perkataan Nabi Musa sebagaimana Al-Quran. Al-Quran diturunkan sempurna, semua syarat Allah tumplak blak, tumplak blak, gak ada sisanya lagi sudah. Sehingga Islam diturunkan mengatur segala-galanya. Orang yang berkata, kalau boleh saya katakan kaum sekuler, yang mengatakan bahwa agama tidak mengatur kehidupan manusia sehari-hari, sehingga agama dipisahkan dengan kehidupan manusia sehari-hari, itu menunjukkan orang itu orang yang tidak mengerti Islam. Kalau dia mengerti Islam dan mengerti syariat Islam, tidak mungkin dia berfaham sekularisme, karena Islam mengatur segala-galanya, mengatur rumah tangga. Mengapa Islam mengatur rumah tangga? Jawabannya gampang, supaya yang namanya suami, yang namanya istri, yang namanya anak mempunyai akhlakul karimah. Maka Islam bicara rumah tangga, bagaimana kewajiban suami, kewajiban istri untuk membentuk anggota rumah tangga berakhlakul karimah. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Allah berbicara soal bermasyarakat, bagaimana kita bertetangga, bermasyarakat supaya rukun, supaya damai. Kembalikan kepada ajaran Islam, mesti rukun, mesti damai. Tetangga dengan tetangga mempunyai akhlakul karimah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukim jarahu. Subhanallah. Mengapa Islam bicara soal bermasyarakat? Supaya anggota masyarakat itu bermoral, berakhlak. Islam berbicara soal pertanian. Mengapa Islam bicara soal pertanian? Supaya petani-petani itu berakhlak Islam. Jangan ngambil tanah orang walaupun satu jengkal, akan dikalungkan api neraka. Tanamlah tanah yang milikmu, jangan sampai menanam tanah milik orang lain. Nanti setelah panen apa kewajibannya? Lihat fakir miskin. Itulah sebabnya Islam bicara soal pertanian, supaya petani-petani itu berakhlak, bermoral. Mengapa Islam bicara ekonomi, bicara soal jual beli, bicara soal koperasi? Siapa bilang Islam tidak bicara soal ekonomi? Orang yang berkata Islam tidak bicara ekonomi, itu orang yang bodoh, tidak tahu syariat Islam. Kalau dia baca Fathul Qorib, dia baca Fathul Mu'in, ada babul bai', bab dengan jual beli, ahallallahul bai'a wa harrama riba, ini ekonomi. Ar-rasi wal murtasi finnar, orang yang menyuap dan yang terima suap di neraka. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kau makan harta orang lain dengan cara yang batil, ngurangin timbangan dan seterusnya. Islam mengatur ekonomi sampai cara mesen barang. Islam mengatur menurut sunnah Rasulullah bagaimana cara mesen barang, bagaimana berkooperasi. Islam mengatur bagaimana cara penanaman modal yang dikenal dalam hukum fikih babul qirat. Ada yang membaca babul qirat, persilakan. Bagaimana investasi dalam Islam?
Islam berbicara sampai mendetil bagaimana memesan barang. Ya kayak sekarang ada online, ada syarat-syaratnya, memesan namanya babus salam. Bagaimana kita memesan barang, syaratnya bagaimana, pembayarannya bagaimana. Persilakan baca Fathul Qarib, Fathul Muin. Jadi kalau ada tokoh Islam berkata bahwa Islam tidak mengatur kehidupan manusia sehari-hari, itu keluar dari orang-orang yang bodoh dan tidak mengerti syariat Islam. Paham? Paham? Mestinya saya sudah tidak pidato begini. Dulu 40 tahun yang lalu saya begitu pidato begini. Tapi kalau sudah Islam dikutik-kutik, saya katakan jangan membangunkan macan tidur. Saya sudah tidur sebenarnya karena tua, tapi jangan coba-coba Islam itu dipermainkan. Syukur akan tampil sebagaimana dulu ketika umur 20 tahun, 30 tahun, tangan saya masih mampu untuk nonjok-nonjok. Kalau ini sudah menyangkut soal Islam, jadi orang yang berkata Islam tidak mengatur ekonomi, tidak mengatur politik, itu orang yang bodoh Islam. Ngaji, jangan Islamnya cuma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak pernah belajar Islam, tidak pernah ngaji tafsir, tidak pernah ngaji hadis, lalu berkata bahwa Islam tidak mengatur kehidupan manusia. Itu keluarlah dari pemikiran orang-orang yang bodoh Islam. Paham? Mengatur ekonomi, mengatur ekonomi supaya pelaku ekonomi bermoral, yang dagang berakhlak, yang buka industri berakhlak. Ini tujuannya mengapa Islam bicara ekonomi, supaya pelaku ekonominya bermoral, berakhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Paham? Mengapa Islam bicara politik? Intinya kata kuncinya satu, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Mengapa Islam bicara politik? Islam bicara politik supaya pelaku politik bermoral, berakhlak. Sebagai seorang pemimpin, apa kewajibannya terhadap rakyatnya? Hai pemimpin-pemimpin, jangan kau berpikir apa yang akan saya ambil dari rakyat, tapi pemimpin, berpikirlah apa yang akan kau berikan kepada rakyatnya itu. Kalau kau selalu berpikir apa yang saya ambil dari rakyat, ya gampang, naikkan semua pajak. Maka pemerintah bukan berpikir apa yang saya ambil dari rakyat, tapi pemerintah berpikir apa yang harus saya berikan kepada rakyat. Bagaimana? Bagaimana? Ngotot lagi saya ini, dipancing Habib Hanif tadi itu. Lah ini Islam. Siapa bilang Islam tidak bicara politik? Yang melarang kiai bicara politik, yang melarang ulama bicara politik di masjid-masjid, di masjid taklim adalah Belanda. Sekali lagi, yang melarang kiai bicara politik, bicara soal negara, itu Belanda. Mengapa Belanda melarang kiai bicara politik? Karena Belanda ingin menjajah Indonesia sampai kiamat. Maka Belanda melarang. Banyak kitab-kitab, dulu Kiai Maskur, mantan Menteri Agama, cerita kepada saya, banyak kitab-kitab yang dilarang oleh Belanda yang membangkitkan semangat anak muda. Namanya kitab Idotun Nasiin. Ya Kiai, masih ingat kitab Idotun Nasiin? Kitab Idotun Nasiin ini membangkitkan generasi muda. Kitabnya sekarang masih ada.
itu oleh Belanda dilarang. Kitab-kitab yang berbau politik, Ahkamus Sultaniyah dilarang, baik yang disusun Imam Mawardi maupun yang disusun Imam Abu Ya'la. Tidak boleh bicara soal politik, itu yang melarang belan, yang melarang belan. Kalau sekarang ada tokoh di Indonesia melarang kiai bicara politik, berarti itu sisa-sisa. Tolong berhadapan dengan Syukuron Makmun. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.